Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Paramida dengan nomor induk mahasiswa 859554425. Halo semuanya, dalam kesempatan video kali ini saya ingin mengupas tuntas salah satu topik yang fundamental dan menarik di dalam dunia psikologistik dan perkembangan anak, yaitu mengenai pemerolehan bahasa anak. Secara khusus, fokus perhatian saya akan tertuju pada sebuah fase krusial yang disebut dengan tahap telegrafik, yang umumnya dialami oleh anak pada usia 2 hingga 3 tahun. Mengapa bagian ini saya anggap sebagai sebuah peristiwa yang sangat penting? Fase telegrafik adalah jembatan transisi terbesar dalam hidup seorang anak, di mana mereka mulai mengalami apa yang disebut dengan vocabulary spurt atau ledakan kosakata. Pada tahap sebelumnya, anak mungkin hanya mampu mengucapkan satu kata terpisah untuk mengekspresikan seluruh keinginannya. Namun, pada tahap telegrafik, kapasitas kognitif mereka telah berkembang pesat sehingga mampu merangkai dua kata atau lebih menjadi satu kesatuan makna. Sesuai dengan namanya, ujaran mereka mirip seperti sebuah pesan telegraf zaman dulu. Anak-anak secara alami akan membuat kata-kata seperti kata depan, kata sambung, atau imbuhan yang dianggap rumit. Mereka hanya akan memilih kata-kata yang mengandung muatan informasi utama, yaitu kata benda dan kata kerja. Sebagai contoh konkret, ketika seorang anak merasa haus dan ingin meminta susu kepada ibunya, secara tata bahasa dewasa, kalimatnya adalah, "Ibu, saya mau minum susu sekarang." Namun, dalam komunikasi telegrafik, sang anak akan menyederhanakannya menjadi, "Mama, susu." Dari sudut pandang ilmiah, peristiwa ini menjadi bukti nyata yang mendukung teori nativisme yang dipelopori oleh Noam Chomsky. Hal ini membuktikan bahwa anak-anak di seluruh dunia lahir dengan membawa language acquisition device atau yang kita disebut LAD. Bisa juga disebut sebagai alat pemerolehan bahasa bawaan. Mereka bukanlah peniru pasif yang hanya membeo apa yang dikatakan orang dewasa, melainkan seorang pemikir aktif yang sedang memproses, menyaring, dan mengonstruksi sistem bahasa mereka sendiri secara mandiri sesuai keterbatasan fisik dan kognitif mereka. Mencermati keunikan dari tahap telegrafik ini, ada sebuah refleksi pribadi dan pelajaran mendalam yang bisa saya petik. Seringkali kita sebagai orang dewasa, baik sebagai orang tua maupun pendidik, kerap terjebak pada keinginan untuk hasil yang instan dan sempurna. Ketika mendengar seorang anak berbicara dengan struktur yang terputus-putus atau kurang lengkap, respon spontan kita seringkali adalah menyalahkannya secara kaku atau menganggap kemampuan berbahasa mereka bermasalah. Namun, lewat pemahaman materi ini, saya menyadari bahwa kesalahan berbahasa pada anak bukanlah sebuah kegagalan. Sebaliknya, ini adalah bukti valid bahwa proses berpikir sedang terjadi di dalam kepala mereka. Pelajaran berharga yang bisa saya ambil adalah bahasa itu diperoleh melalui proses konstruksi yang kreatif, bukan lewat indoktrinasi mekanis yang kaku. Anak membutuhkan ruang yang aman untuk mencoba menggunakan bahasanya tanpa rasa takut dihakimi. Lalu bagaimana fenomena psikologistik ini memiliki relevansi yang kuat dalam dunia pendidikan, khususnya saat kita menghadapi anak-anak di jenjang sekolah dasar awal? Ada 3 poin yang sangat relevan. Pertama, penerapan pembelajaran komunikatif yang berpusat pada anak. Mengingat kodrat perkembangan bahasa anak bersifat bertahap dan konstruktif, maka pembelajaran bahasa di kelas-kelas awal SD tidak boleh diajarkan secara teoretis formal yang membosankan. Kita tidak boleh menjejali anak kelas 1 atau 2 SD dengan hafalan rumus subjek, predikat, objek. Pembelajaran
harus dikemas secara konseptual melalui aktivitas yang menyenangkan, seperti metode storytelling, bermain peran, bermain kartu kata, atau tebak gambar. Aktivitas-aktivitas inilah yang memicu anak untuk aktif menggunakan bahasanya. Yang kedua, pentingnya menciptakan lingkungan kaya literasi. Sekolah dan kelas harus di ruang yang merangsang komunikasi. Guru perlu mendorong interaksi dua arah yang intens, baik antara guru dengan siswa maupun siswa dengan temannya. Ketika anak dikelilingi oleh buku cerita yang menarik, pajangan kosakata di dinding kelas, dan ruang diskusi yang suportif, sistem pemerolehan bahasa di dalam otak mereka akan menangkap stimulus secara otomatis. Seiring kemampuan berbahasa mereka akan menyempurnakan diri seiring berjalannya waktu. Yang ketiga, peran guru sebagai fasilitator dan model. Relevansi terakhir adalah perubahan paradigma guru dalam mengoreksi kesalahan berbahasa siswa. Alih-alih memotong perbicaraan anak dengan kata, "Salah, bukan begitu caranya." Guru yang bijak akan menggunakan teknik pemodelan positif. Misalnya, jika siswa berkata, "Ibu, saya besok tidak masuk karena pergi." Struktur kurang tepat, guru dapat meresponnya dengan kalimat yang benar. "Oh, besok kamu izin tidak masuk sekolah karena mau pergi bersama keluarga ya?" Dengan begitu, anak belajar memperbaiki strukturnya lewat contoh, bukan lewat terkurang. Sebagai kesimpulan, memahami hakikat pemerolehan bahasa anak menyadarkan kita bahwa mendidik bukan sekedar mentransfer isi buku teks ke dalam pikiran siswa. Mendidik adalah seni menuntun perkembangan alami anak dengan penuh kesabaran, empati, dan pemahaman psikologis yang tepat. Sekian penjelasan dan refleksi dari saya mengenai pemerolehan bahasa anak. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're